Shalom Elohim semuanya, sobat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim buat mempelai-mempelai Bapak Yahweh. Shalom Elohim juga buat Pangeran Ilahi Yesus Christ yang berdiam di dalam tubuh Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga buat Ibunda Faye Hamdani, mempelai Bapak Yahweh yang terexcellent, yang terelok di hatinya, mempesona hatinya Bapak Yahweh. Shalom, shalom, shalom Elohim semuanya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena kita masih boleh bernafas, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan kuatnya dan gagahnya saya untuk sekali lagi tampil bersaksi bagi Bapak Yahweh. Nama Dia lah yang ditinggikan, nama Dia yang layak dipuji dan disembah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah Raja di atas segala raja, haleluya. Dan saya tidak punya apa-apa susunan ataupun planning untuk membuat video pada hari ini. Tetapi apa yang Bapak Yahweh mau saya lakukan, saya itu hanya mau ikut apa yang Dia mau saya sampaikan kepada kita semua. Dan saya mengambil firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Bilangan 6. Ketika saya memuji menyembah, bangun tidur hari ini saya punya hati penuh dengan pujian syukur. Penyembahan hanya bagi Tuhan. Tidak kira apa saya lakukan ketika saya berada di kamar mandi, saya bernyanyi memuji Tuhan. Ketika saya duduk, ketika saya ada di dapur, saya punya hati, saya punya jiwa roh memuji menyembah Tuhan. Dan hari ini saya mau berikan firman Tuhan ini kepada kita semua sebagai satu ucapan berkat. Walau dimanapun kalian berada, apapun keadaan saudara-saudari saat ini, mungkin ada yang dalam pergumulan, baik juga yang sedang berada di dalam masalah, persoalan, sakit, atau apa saja masalah. Tapi ingatlah firman Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai yang ke-26 berbunyi demikian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Firman Tuhan ini kita istiharkan dalam hidup kita pada hari ini terjadi sesuai seturut kehendak dan iman saudara-saudari. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, melihat keadaan dunia saat ini yang kacau bilau, dan juga kita sudah melihat sendiri di mana bahwasanya Roh Tuhan Yesus Kristus sudah ada di muka bumi pada hari ini, yang berdiam di dalam tubuh Aditya Nugrahanto. Nah, saudara-saudari, pada satu saat, saya tidak ingat bila, tetapi beberapa minggu yang lalu, ketika saya berada di dalam menyembah, saya mendapat satu singkapan, satu penglihatan di mana keadaan roh saya pada waktu itu seperti berada di atas awan di langit, dan saya itu seperti drone. Jika kalian tahu apa itu drone, yang boleh boleh apa macam cakap akses kah, yang boleh lihat dari seperti kamera di atas tempat yang tinggi, boleh melihat sekeliling keadaan muka bumi, seperti itu, seperti Google Maps, seperti itu. Dan saya diperlihatkan ada sebuah ladang yang dijaga dengan rapi, dan setiap depan dan belakang ladang itu dipenuhi dengan satu persatu penjuru. Di ladang itu ada CCTV, dan CCTV itu bergerak seperti ada cahaya warna merah seperti laser. Dia boleh bergerak pusing, mengelilingi, boleh melihat keadaan sekeliling. Dan ladang itu
yang saya herannya, ladang seperti sawah padi ini kelihatan rapi, tetapi yang tumbuh itu adalah lalang dan gandum. Dan saya bertanya kepada Tuhan, apa maksud penglihatan ini? Mengapa lalang ini tumbuh sama, dibiarkan tumbuh bersama-sama dengan gandum itu? Dan Tuhan mengingatkan saya, firman-Nya di waktunya telah saat dan tiba waktunya bahwa lalang dan gandum itu harus dipisahkan. Nah, waktu saya melihat penglihatan ini, suara itu berbicara seperti ini. Nanti dahulu, tunggu waktuku, karena malaikat-malaikatku akan menyabit, memisahkan lalang dan gandum ini. Dan biarkanlah lalang dan gandum ini tumbuh bersama-sama, karena aku akan memisahkan lalang dan gandum ini. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, kita melihat dengan jelas hari-hari ini, di mana begitu banyak sekali tampillah penghujat-penghujat, orang-orang yang menolak pekerjaan roh kebenaran yang sesungguhnya sudah ada di muka bumi pada saat ini. Mereka menolak ajaran yang telah Bunda Faye sampaikan, dan juga apa yang sudah dinyatakan oleh Pangeran Ilahi Yesus Christ, yaitu Aditya Nugrahanto. Nah, saudara-saudari sekalian, di sini saya mau mengakui bahwa sebelumnya saya juga 50-50, mau terima ataupun tidak ajaran yang sudah disampaikan oleh Bunda Faye ini, dan di mana saya tidak begitu mengikuti video-videonya, hanya setempat yang saya tonton itu. Tetapi semakin saya punya ada satu perasaan yang seperti ada iman Thomas begitu, semakin saya seperti itu, semakin Bapa menyatakan kepada saya melalui singkapan demi singkapan, yaitu Dia perlihatkan saya di dalam alam roh, baik saya sedang tidur ataupun penglihatan. Ketika saya sedang menyembah, pasti Dia akan menyampaikan sesuatu konfirmasi bahwasanya Dialah rohnya yang bekerja, roh Bapa Yahweh itu sendiri bekerja di dalam wadah mempelainya ini, yaitu Bunda Faye, di mana Dia perlihatkan saya roh mempelai ini berwarna-warni, warna pelangi, dan tubuhnya itu penuh dengan firman Tuhan, seperti firman Tuhan itu menyatu sudah dengan tubuhnya. Dan saya juga diperlihatkan di dalam alam roh, di mana rohnya bertemu dengan saya beberapa kali, dan setiap kali bertemu dengan saya Dia pasti membawakan sesuatu yang saya tidak lupa. Saya melihat Bunda Faye mendatangi saya dengan ada kuda yang dia bawa. Dia naik kuda berwarna putih. Dia penuh cahaya sekali mendatangi saya di kamar, dan dia memberikan sesuatu seperti diamond. Seperti diamond, dan di dalam diamond itu berwarna, ada di dalamnya warna seperti warna merah, dan seperti bentuk seperti ini, itu diamond. Saya tidak tahu apa maksudnya ini. Kedua kali saya bertemu dengan dia bersama dengan Pangeran Ilahi, dan dia membawa mahkota. Mahkota itu dia mahkotakan di kepala saya, dan roh Pangeran Ilahi membawa tongkat emas, dan dia meletakkan seperti tongkat perkenanan di atas kepala saya.
Itu beberapa waktu yang juga saya melihat bertemu dengan roh mempelai ini dan juga roh pangeran ilahi. Nah, itu sangat jelas sekali saya disingkapkan di dalam alam roh, dimensi roh dan kebenaran yang tidak dimengertikan oleh manusia logika. Pada mula-mulanya saya cuma percaya 50-50 dan akhirnya ketika saya disingkapkan di alam roh ini, itu satu tanda surgawi konfirmasi kepada saya untuk percaya dan tidak ragu lagi apa yang Bapak Yahweh sudah kerjakan di zaman akhir ini. Nah, ini yang saya mau sharing kepada saudara-saudari semua, pengalaman di alam roh, kiranya bisa memberikan kalian satu kekuatan, berkat kepada Anda semua melalui firman Tuhan yang saya kongsikan sebentar tadi. Biarlah sinar wajah Tuhan, wajah Yahweh, Bapa Yahweh menyinari Anda semuanya hari demi hari. Shalom, shalom, shalom Elohim, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.